Sudah muncul belum? Masih loading. Sudah Pak ini. Oh sudah ya, oke ya. Ini percobaan rangkaian penyiarah ya. Jadi ada dioda itu bisa kita manfaatkan sebagai rangkaian penyiarah. Ada penyiarah setengah gelombang, juga ada penyiarah uh, gelombang penuh. Nah, mungkin di teori itu dibahas secara teorinya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan bahas bagaimana melakukan simulasinya. Uh, Tujuan dari simulasi ini harapannya teman-teman mengetahui manfaat dioda ya, khususnya sebagai penyiarah arus listrik. Kemudian teman-teman juga mampu merancang penyiarah setengah gelombang maupun gelombang penuh ya. Kemudian harapannya teman-teman juga bisa menganalisis rangkaian penyiarah, baik penyiarah setengah gelombang maupun gelombang penuh. Selain itu, teman-teman tahu cara kerja dari rangkaian penyiarah, baik penyiarah gelombang setengah gelombang maupun gelombang penuh. Itu harapan dari percobaan yang kita lakukan ini. Nah, kemudian secara umum kita menggunakan EWB, Electronic Workbench, untuk saat ini ya. Kemudian di Electronic Workbench kita nanti menggunakan osiloskop, dioda, trafo, kemudian multimeter ya. Itu yang akan kita gunakan di EWB-nya. Nah, untuk teorinya, bagaimana rangkaian penyiarah gelombang, bagaimana tegangan keluaran yang dihasilkan, dan lain sebagainya, silahkan nanti bisa dilihat di YouTube penjelasan tentang materi ini ya. Nah, kemudian ini penyiarah setengah gelombang, kayak ini ya. Ini ada sinyal generator ya, sinyal sinus. Nah, kemudian ada trafo, kita kasih saklar dulu, kita trafo, kemudian kita lewatkan dioda sebagai penyiarah. Kemudian ini ada beban, kayak gitu. Nah, yang perlu kita ukur nanti adalah keluaran dari trafo ini berapa sebagai input dari dioda. Kemudian keluaran dioda atau keluaran dari sistem ini berapa. Nah, secara umum seperti itu. Kita nanti bisa kita menggunakan osiloskop karena pengukuran menggunakan alat ukur itu nggak bisa kelihatan bentuk sinyalnya ya, maka kita menggunakan osiloskop. Kemudian kita menggunakan multimeter gitu ya untuk melakukan pengukuran di keluaran trafo atau inputnya dioda sama keluarannya dioda atau keluarannya dari sistem penyiarahan ini. Kemudian untuk gelombang penuh yang kita lakukan adalah atau yang di penjelasan teori menggunakan 4 buah dioda atau dioda jembatan. Walaupun cara prinsip sebenarnya juga bisa menggunakan 2 buah dioda kayak gitu ya. Ada beberapa teknik kayak gitu. Tapi khususnya untuk kita menggunakan 4 buah dioda. Secara prinsip sama rangkaiannya. Ini sama-sama terhubung seharusnya gitu ya. Bukan seharusnya, ini ground ini juga terhubung gitu. Secara prinsip yang kita ingin ukur sama kayak gitu. Nah, kemudian di analisis nanti teman-teman di modul atau tugasnya nanti juga menampilkan, ikuti saja modul yang sudah ada, kemudian menampilkan bentuk gelombang hasil percobaan yang dilakukan bisa di capture, kemudian melakukan analisis dari percobaan ya, maksudnya analisis nanti dikaitkan secara teori, harusnya hasilnya seperti ini ya gitu, inputnya berapa, outputnya berapa, teorinya kan bisa dihitung. Nah, kemudian secara percobaan hasilnya seperti apa, kenapa terjadi seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian teman-teman memberikan kesimpulan percobaan yang dilakukan. Nah, kurang lebih itu teman-teman tahapan-tahapan percobaan yang perlu teman-teman lakukan nanti ya untuk rangkaian penyiarah. Oke teman-teman, mungkin kita langsung saja ke EWB-nya ya. Kita gunakan EWB. Nah, ini EWB-nya ya. Sudah kelihatan teman-teman untuk EWB-nya?
Sudah, Pak. Oke, ini untuk IWB-nya rangkaiannya seperti ini. Ini adalah tadi ya AC voltage ya, sumber tegangan AC sinus gitu ya. Nah, bentuknya apa? Besarnya adalah 120 volt. Ini berarti tegangannya. Kemudian 60 Hz itu berarti frekuensinya. Nah, kemudian kita kasih grounding, kita beri saklar gitu ya. Nah, kemudian dilewatkan pada trafo. Nah, saya di trafo ya, kita lewatkan di trafonya kayak gitu. Nah, di trafo sini bisa dilihat propertisnya ya. Sini bisa milih ideal. Kemudian apa perbandingannya kayak gitu. Nah, perbandingannya itu misalkan 2:1 kayak gitu. Berarti kalau 2:1 sumbernya 120 volt, kemudian outputnya adalah 60 volt kayak gitu. Kebanyakan yang digunakan dalam penyarahan itu adalah trafo step down ya, atau penurun tegangan. Jadi diturunkan tegangan dulu sesuai kebutuhan. Biasanya di rangkaian DC itu bekerja kurang lebih misalkan 24 volt, 12 volt, atau 5 volt gitu ya. Sesuai kebutuhan di kisaran itu diturunkan. Nah, kemudian ini bisa kita ukur ya pakai multimeter ya. Kita pasang seperti ini, positif dapat yang atas, negatif dapat yang bawah. Nah, kemudian kita hubungkan ke dioda, kemudian kita kasih beban. Nah, di sini ini berarti apa? Di sini ini berarti adalah output dari rangkaian penyarah setengah gelombang. Nah, kita bisa lihat nanti berapa tegangan yang dihasilkan. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, di sini juga bisa milih modelnya ya, model ideal dan lain sebagainya. Oke, kita lihat, kita simulasikan untuk rangkaian penyarah ini. Nah, maka hasilnya seperti ini, 120 volt. Output dari apa? Trafo adalah 120 volt juga. Berarti sebenarnya trafo ini trafo perbandingannya sama ya antara primer dan sekunder sehingga output yang dihasilkan sama. Saya tadi sudah melakukan beberapa percobaan untuk mengganti, tapi ternyata di Windows 10 ini gagal gitu ya. Nanti bisa teman-teman coba untuk kalau mau lihat coba ini modelnya ini diganti, bisa nggak melakukan, ada nggak perubahan hasilnya. Kalau step down harusnya di sini ada penurunan. Jadi kalau sini 120 tergantung perbandingannya ya, cara teori yang saya jelaskan itu. Kalau setengahnya berarti 60 harusnya kayak gitu cara teori. Tapi di sini memang ideal dan ini hasilnya antara lilitan primer dan sekunder sama ya, sehingga sebenarnya ini hanya melewatkan saja. Makanya di dalam modul itu tidak saya kasih trafo, hanya saya kasih apa sumber AC ini. Oke, kemudian kita lewatkan dioda, gitu ya. Setelah kita lewatkan dioda, oh ya, ini dalam AC ini ada settingnya ya, ini berarti AC, ini ada DC. Nah, ini ada setting, teman-teman bisa milih. Ini ada ampere, ada voltage, ada ohm. Nah, maka teman-teman milihnya voltage sama di ini yang bentuknya sinusoidal ini berarti AC. Oke teman-teman, nah kemudian ke arah sini ini adalah bentuknya dari apa ya? Dari oskiloskop ya. Nah, oskiloskop ini perlu diatur teman-teman. Pengaturannya berada di sini.
kotak dalam oskiloskop ini, satu kotak ini berarti ini volt per dip ya. Suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih terdengar, Pak. Oke. Ini berarti volt per dip ya. Sehingga ketika 5 volt per dip, ini kan channel A, channel B beda, ada 2 channel ya. Berarti satu kotak ini 5 volt. Nah, makanya ketika ini adalah 100 volt per dip, maka satu kotak ini adalah 100. Berarti kalau 2 kotak nanti tingginya ini ya, tingginya ini kan bisa digeser nah teman-teman. Ini digeser ya. Nah, ini berubah kan nilainya. Nah, ini kan sekitar 166 volt atau 165 volt. Ini juga bisa dirubah. Nah, ini satunya berapa? Nah, ini berarti ini min 6 gitu ya. Ini ada perubahan. Nah, ini ada puncaknya 66, berarti ini 66. Ini kurang lebih 166 volt. Nah, kayak gitu. Berarti V puncaknya adalah 166 volt. Nah, kayak gitu. Nah, itu gimana secara teori kayak gitu? Harusnya berapa ketika dapat input 120, puncaknya harusnya berapa? Nah, kayak kan bisa dihitung dibandingkan kayak gitu ya. Cara mengetahuinya di sana karena yang terukur ternyata 53,83 volt. Nah, kayak gitu. Nah, itu nanti teman-teman melakukan apa? Perbandingan kayak gitu. Nah, kemudian ketika ini dijalankan nanti teman-teman nggak kelihatan, teman-teman melakukan perubahan ini ya. Nah, ini kan beda nih. Time base berarti dikaitkan sama, nah nanti misalkan kelihatannya seperti ini ya. Nah, kayak gitu mungkin di apa? Nanti tampilan awalnya bukan berarti ini nggak ada ininya ya. Nggak ada gelombangnya kayak gitu. Tapi memang perlu dilakukan perubahan. Misalkan nanti tampilannya kayak gini kan. Perlu dilakukan perubahan time diff-nya ya. Kalau time per diff berarti satu kotak yang mendatar, kalau volt per diff satu kotak yang vertikal. Nah, kayak gitu. Cara bacanya ke arah sana. Dan nilai itu bisa dilakukan dengan menggeser ini ya. Tanda merah ini ya. Nah, mungkin untuk yang software yang lebih advance, fasilitasnya lebih banyak ya dibandingkan dengan EWB. Mungkin pakai multisim dan lain sebagainya lebih banyak. Oke teman-teman, seperti itu secara prinsip. Kemudian kalau nanti teman-teman mau menggunakan untuk yang 4 dioda atau tegangan penuh, secara prinsip sama ya. Rangkaiannya bisa dilihat di teori, kemudian disesuaikan dengan bentuk yang ada di sini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini bagaimana membuat rangkaian penyarah dioda dengan EWB dan melihat bentuk gelombangnya menggunakan oskiloskop. Mohon maaf, Pak. Ada teman yang mau masuk, Pak. Ada yang mau join. Oh iya ya. Oke, sudah.